Peran dan fungsi pemerintah. Siddiqui mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam dalam 3 kategori. Pertama, fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen meliputi pertahanan, hukum dan ketertiban, keadilan pemenuhan kebutuhan, dakwah, amal makruf nahi munkar, administrasi sipil, pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial. Kedua, fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu. Meliputi 6 fungsi, yaitu perlindungan lingkungan, penyediaan sarana kepentingan umum, penelitian, pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi, penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu, pembelajaran yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan. Ketiga, fungsi yang diamanahkan secara konseptual berdasarkan proses musyawarah atau syura. Di antara tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut. 1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual-beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Yang ketiga, mematok harga kalau dibutuhkan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi. Pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan. Kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Dan yang terakhir, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Pemerintah dapat memiliki peran penting dalam menjalankan fardu kifayah karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat menjalankannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dapat menjalankan fardu kifayah ini disebabkan beberapa hal, yaitu pertama, asimetri dan kekurangan informasi. Kedua, pelanggaran moral, dan yang terakhir, kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis. Masyarakat kemungkinan tidak memiliki informasi yang memadai tentang adanya suatu kewajiban publik sehingga mereka tidak melaksanakannya. Ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat. Oleh karena itu, tujuan peranan pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Sehingga pemegang amanah eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemilik manfaat sumber-sumber ekonomi bersifat publik, termasuk produksi dan distribusi, serta sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi. Peran pemerintah tercermin jelas dalam menciptakan pasar yang efisien yang mampu menghasilkan maslahat yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan satu unit barang tersebut. Secara teknis, kondisi seperti ini dapat tercipta apabila pasar dapat bersaing dengan sempurna, di mana tidak ada satupun individu yang dapat mengatur harga pasar. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tercermin pula dalam mengatasi eksternalitas,
Eksternalitas merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain baik bersifat positif dan negatif. Eksternal positif terjadi bila suatu aktivitas yang dilakukan menimbulkan manfaat kepada pihak lain. Adapun eksternalitas negatif terjadi ketika pihak lain merasa dirugikan. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan atau pajak pemerintah. Sumber utama pendapatan negara menurut Islam dapat diklasifikasi sebagai berikut. Pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Rasulullah SAW sebagai pemimpin telah menerapkan langkah-langkah yang mengarah pada intensifikasi pembangunan masyarakat. Persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah antara golongan muhajirin dan ansor dijadikan kunci untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kedua, kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, ziyah, humus, dan zakat. Ketiga, anggaran. Dalam menyusun anggaran selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Keempat, kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah SAW melakukannya dengan berlandaskan pada persaudaraan, yaitu pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Ketiga, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mu'alaf. Keempat, menerapkan kebijakan intensif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Kebijakan fiskal di Indonesia diterapkan dalam wujud APBN. Secara garis besar, struktur APBN di Indonesia adalah A. Pendapatan negara dan hibah, B. Belanja negara, C. Keseimbangan primer, D. Surplus atau defisit anggaran, E. Pembiayaan. Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah A. Pertumbuhan ekonomi, B. Inflasi, C. Tingkat bunga SPN 3 bulan, D. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, E. Harga minyak, dan F. Produksi atau lifting minyak atau G. Lifting gas. Kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter syariah melalui peran dan fungsi instrumen moneter dalam koridor sistem perbankan ganda atau dual banking system dapat diharapkan dapat berperan menjaga keseimbangan sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis, mencegah pelipat gandaan uang, meningkatkan daya tahan atau imunitas perekonomian terhadap potensi krisis, mampu menjadi saluran atau channel bagi kelebihan dana di perekonomian, mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Aplikasi pokok moneter Islam adalah terbebasnya aktivitas ekonomi dari riba, maisir, dan gharar. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral Bank Indonesia atau BI, yang tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas rupiah yang tercermin dari indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Dalam pelaksanaannya, operasi moneter dilakukan dengan berbagai operasi moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi sasaran moneter melalui pasar uang untuk mempengaruhi likuiditas perekonomian dan ditransmisikan melalui beberapa channel yang disebut monetary transmission channel seperti suku bunga kredit, harga aset, ekspansi, dan lain sebagainya. The end.